Halo, perkenalkan nama saya Alia Deborah Panggabean. Saya biasa dipanggil Alia dengan NIM 23140110 dari Kompas Tambuk 2023. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan website sederhana. Nah, gimana nih website yang bakalan kita buat? Check this out. Oke, jadi website seperti apa sih yang bakalan kita buat di sini? Nah, teman-teman bisa lihat nih website seperti apa yang bakalan kita buat di sini. Nah, nama websitenya adalah Eteralia. Nanti teman-teman bisa ngubah juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi di Eteralia ini tuh menjual beberapa buku. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Kalau kita tekan tombol home, maka dia bakal balik ke atas dan menampilkan carousel serta deskripsi singkat tentang Eteralia. Kemudian kalau kita tekan tombol shop, maka akan ditampilkan buku-buku yang akan dijual di Eteralia ini atau di website Eteralia ini dengan tampilan judul buku, detail, serta harga dari buku tersebut. Kemudian ada about. Nah, di sini tentang Eteralia dan kemudian ada kontak di mana ada di Instagram, email, LinkedIn serta WhatsApp dan ada puternya di sini dari Eteralia. Nah, kemudian kalau kita lihat di shop ini ada detail serta harga. Nah, ketika kita tekan tombol detail, maka dia akan menampilkan siapa penulis dari buku tersebut, kemudian deskripsi singkat tentang buku tersebut. Dan ada tombol buy di sini. Kalau teman-teman bisa menekan tombol buy ini, maka dia bakal mengarahkan kita ke WhatsApp. Nah, kemudian di sini ada tulisan, "Halo Kak, saya mau pesan produk ini," yang yaitu di mana link yang ada di sini itu menampilkan foto dari buku yang ada di Eteralia tadi. Nah, seperti itu mungkin singkatnya website yang bakalan kita buat kali ini. Nah, gimana sih pembuatannya? Cek misal teman-teman. Nah, berikutnya ada apa nih? Nah, berikutnya kita akan buka folder kita yang akan berisikan image-image yang akan ditampilkan di website kita nanti. Nah, di sini saya membuat sebuah Eteralia. Nah, di sini. Nah, jadi di sini adalah tempat penyimpanan dari file-file yang akan kita buat untuk membuat website kita. Nah, teman-teman di sini bisa lihat dulu ada image Alia. Nah, berisikan di sini ada foto-foto ataupun gambar yang akan kita masukkan nanti dalam website kita. Di sini ada Alia banner dan di sini maksudnya adalah untuk membuat carouselnya nanti. Kemudian di sini ada tampilan beberapa buku yang udah saya buat judulnya agar mempermudah kita nanti dalam memilih eh, gambar mana nih yang mau diletakkan gambar ke satu, gambar kedua, gambar ketiga, hingga gambar terakhir. Kemudian di sini ada untuk header dan bagian logo. Nah, teman-teman nanti bisa menyesuaikan mengenai buku-buku mana saja nanti yang mau kalian tampilkan. Kemudian bentuk seperti apa atau bagaimana nanti untuk carouselnya bisa disesuaikan sama teman-teman buat. Oke, yang berikutnya setelah kita menentukan atau memasukkan semua folder kita ke dalam image yang ada di Excel tadi, nah selanjutnya teman-teman kita akan buka Visual Studio Code kita. Nah, di Visual Studio Code kita udah nambahin folder Eteralia Web ini ke dalam Visual Studio Code. Kemudian kita bisa lihat nih teman-teman, di sini ada image kita yang mau kita pakai untuk website kita. Kemudian juga nanti kita bakalan pakai JavaScript, kemudian CSS, dan juga ada HTML. Nah, yang berikutnya adalah kita akan menggunakan Bootstrap. Nah, teman-teman bisa buka Chrome-nya masing-masing. Kemudian teman-teman tinggal ketik aja Bootstrap. Nah, teman-teman udah bisa lihat di sini ada kita akan menggunakan Bootstrap. Nah, Bootstrap itu gunanya untuk apa sih? Nah, jadi yang mungkin udah kita pelajari sebelumnya, Bootstrap itu berguna untuk membantu kita dalam pembuatan website. Nah, jadi dengan adanya Bootstrap ini bisa membantu kita dalam membangun website, baik itu dari segi layouting sama membuat website kita jadi lebih responsif. Nah, kita akan menggunakan Bootstrap dan teman-teman udah bisa nih mengetik Bootstrap di Chrome-nya masing-masing. Kembali ke VS Code kita, jadi dalam folder Eteralia ini, kita bakalan tambah sebuah file baru untuk HTML. Jadi,
index.html. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke Bootstrap kita nih, teman-teman. Nah, jadi di Bootstrap kita kali ini, teman-teman bisa ketekan atau klik Docs. Kemudian di sini ada bagian Introduction, Get Start with Bootstrap. Kemudian di sini ada Quick Start, di mana di sini ada 3, tapi kita bakalan pilih yang kedua. Nah, di sini kenapa kita pilih yang kedua? Karena di sini ada script untuk CSS-nya, kemudian ada script juga untuk JavaScript-nya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini di pojok kanan atas dari yang kedua ini ada copy to clipboard. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Kemudian ketika sudah berhasil di copy, kita kembali lagi ke VS Code. Kemudian kita bisa pastikan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang berikutnya di sini teman-teman bisa lihat di sini ada H1 Hello World. Nah, di sini bisa teman-teman hapus saja. Kemudian kita tambahin di sini. Div. Nah, kemudian di dalam div ini teman-teman bisa klik atau tulis di sini ada class container di mana paddingnya 0, kemudian ada MB4 atau margin bottomnya 4, kemudian margin topnya 4 dan roundednya 3. Nah, rounded di sini adalah untuk melengkung gitu. Kemudian ada shadow dengan background white. Kemudian di sini kita bakalan tambah class, kemudian sama dengan di sini kita bakal bikin backgroundnya secondary. Oke, gini. Untuk yang berikutnya di sini untuk title, kita bisa ganti Bootstrap demo ini jadi nama website kita. Kita ganti title, ya. Seperti ini. Nah, berikutnya apa? Berikutnya di bawah div ini atau di dalam div yang ini kita bakalan tambahin menu yang berisikan navbar-navbar ya seperti itu. Seperti ada home, kemudian shop, about, dan juga kontak. Nah, di sini kita buat aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini biar ada pemisahnya. Nah, di sini ada untuk menu, di mana di menu-menu ini akan ada nav yang berisikan sebuah logo dari header kedua, alias kita bisa lihat di sini di image kita ada header yang kedua. Nah, header yang kedua ini. Kemudian di sini ada kita buat list untuk home, service, about, serta contact. Di mana service ini nanti untuk yang bagian shop. Nah, terus di sini untuk setiap tagar dari home, service, about, dan contact kita buat untuk judulnya itu home, shop, about, serta kontak. Nah, teman-teman bisa ngikutin juga. Kemudian di sini kita ada buat untuk kelas dari setiap list ini adalah text decoration none, kemudian ada bold nav, serta link custom. Berikutnya, kita setelah selesai membuat menu tadi, kita akan membuat carousel. Nah, untuk carousel ini, teman-teman bisa sambil ngikutin. Nah, di sini kita bakal bikin carousel dengan div ID-nya adalah carousel sample, kemudian kelasnya adalah carousel slide, dan data right-nya adalah carousel, seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam carousel ini, dalam div carousel, nah, seperti ini kita akan tambah sebuah div dengan kelas carousel inner. Nah, yang berikutnya di dalam div class yang carousel inner ini, kita bisa tambahin seperti ini carousel item aktifnya. Kemudian di sini kita akan letak beberapa gambar untuk setiap slide-slide-nya, teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita tinggal copy paste aja yang ini. Nah, seperti ini kita kopikan aja. Terus di sini Alia pengen nambahin 3 slide. Jadi ada satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk setiap gambarnya di sini, teman-teman bisa ganti. Terlebih dahulu kita bakal ganti ini untuk slide 1 kan. Nah, di sini kan untuk slide 1. Untuk yang berikutnya bakal diganti untuk slide 2, kemudian untuk slide 3. Kemudian untuk setiap gambarnya, teman-teman bisa dilihat di image. Nah, di sini ada beberapa banner. Ini banner 1, banner 2, dan banner 3. Nah, di sini akan kita ganti. Di sini untuk banner ketiga. Kemudian, tadi untuk banner kedua, kemudian ini untuk banner ketiga. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk yang carousel kedua, aktifnya kita hapus aja. Itu juga dengan yang ketiga, seperti ini.
Oke, setelah kita membuat carouselnya, nah di sini Alia pengen bikin setiap carousel itu ada tombol previous atau next-nya, atau bisa tombol sebelum dan sesudah. Jadi kita bisa bolak-balik setiap slide tadi, slide 1, slide 2, dan slide 3. Nah, caranya gimana? Di bawah div ini kita bakalan tambahin buttonnya, di mana button yang pertama itu untuk previous dan button yang kedua itu untuk next. Jadi nanti pas ditekan bisa kembali ke sebelumnya atau kita kembali ke gambar sebelumnya dan kembali ke next atau bisa ke gambar selanjutnya. Nah, teman-teman di sini bisa ngikutin untuk previous dan juga next gitu. Nah, berikutnya di bawah div carousel tadi kita bakalan nambahin untuk bagian shop. Nah, untuk bagian shop di sini bisa teman-teman lihat kalau di sini ada background light centernya, kemudian di sini ada ID home. Jadi ketika nanti kita bakalan klik nav home, maka akan muncul di bagian sini. Di mana di sini ada maksimal autonya dan width-nya itu 75. Kemudian di sini ada H2 atau header kedua. Di sini Alia buat di sini ethereal ya. Kemudian ada deskripsi singkat tentang website yang udah kita buat. Nah, di sini yang pertama itu di bawah etherealnya nanti bakalan ada header yang ketiga itu berisikan tulisan Discover Beauty in Every Book. Nah, kemudian ada sedikit paragraf di bawah Discover Beauty in Every Book ini seperti ini. Welcome to Etherealia, bla bla dan segala macam. Ini nanti bisa teman-teman sesuaikan di mana di sini nanti kalau Alia ini membuat deskripsi singkat tentang website yang udah Alia buat. Begitu. Nah, selanjutnya di bawah shop ini kita bakalan masuk ke konten utama kita untuk menjual beberapa buku. Nah, kita bakalan buat seperti ini, di mana kita bakalan letak di sini ada service, di mana di sini ada explore our collection. Di sini ada bikin dalam bentuk header yang ketiga. Kemudian di sini ada div dalam bentuk class text center dengan width-nya 50, kemudian ada max auto dan light. Gimana stylenya di sini untuk warna ada warna ungu. Kemudian di sini ada deskripsi singkat tentang judulnya ada Purple Dreams Tosca Themes. Kemudian di sini ada div untuk menampung konten kita, di mana di sini ada row calls medium 3 dan row calls 2 serta GX 5 dan P5. Nah, berikutnya kita kan mau menampilkan konten-konten dari buku yang kita jual. Nah, di dalam div yang ini kita akan letak seperti ini. Nah, di sini kita akan menampilkan salah satu buku yang akan kita jual di website kita, di mana di sini ada kolom dengan margin bottom 5, kemudian kita buat dalam card shadow. Kemudian di sini ada salah satu buku yang akan ditampilkan yang bisa kita ambil dari image Alia, yaitu buku Dongeng Anak. Kemudian kita buat dalam bentuk card image top. Kemudian di sini ada tag P yang berisikan judul dari buku tersebut, yaitu salah satunya ini kumpulan dongeng anak. Kemudian di sini ada deskripsi untuk ketika kita klik buku yang mau kita beli di sana akan tertulis penulis serta deskripsi singkat tentang buku yang akan kita beli seperti ini. Nah, kemudian di dalam ketika kita mengklikkan buku itu akan tertulis detail dari buku tersebut. Kemudian ada harganya juga. Ini kita buat sekitar 230.000. Nah, kemudian dalam konten ini kita akan menampilkan sekitar 9 buku. Jadi, dengan kita menampilkan sekitar 9 buku, kita cukup buat seperti ini saja. Kita copy. Kemudian, kita pastekan. Nah, seperti ini. Kemudian kita paste sebanyak, berarti karena kita mau bikin 9, satu udah kita buat. Nih, satu udah kita buat, maka kita perlu nambah 8 lagi. Nah, begitu seterusnya sampai 8, di mana yang perlu kita ganti adalah image-nya. Di sini menyesuaikan. Di sini dalam image Alia udah terletak 9 gambar. Di sini ada buku dongeng anak, kemudian kehidupan terakhir,
Kota Penuh Cerita, Mengurai Benang Kehidupan, Mimpi, Pulang, serta Temu yang Ditunggu, dan Terkadang Sendiri Itu Menyenangkan. Kemudian cukup kita juga ganti apa judul bukunya yang ada di sini, kemudian penulisnya siapa, dan kita ganti juga sedikit dari deskripsi singkat buku, serta harga dari buku-buku tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini sudah dibuat ke-9 buku yang akan kita tampilkan di halaman utama kita atau di konten utama website kita. Nah, di sini ada buku pertama yaitu buku Dongeng Ana lengkap dengan nama penulis serta detail dan harganya. Kemudian di sini juga ada buku kedua yaitu yang berjudul Mimpi, di mana di sini Mimpi ini ada dengan penulisnya, kemudian deskripsi singkat tentang bukunya, dan juga detail dan harganya. Begitu juga dengan buku ketiga, keempat, kelima, keenam, hingga buku yang ke-9. Nah, setelah ke-9 buku ini akan kita tampilkan, di bawahnya nanti akan ditampilkan about yang berisikan deskripsi singkat tentang mengapa website Eteralia ini dibuat. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan about ini akan diisi seperti apa, baik itu diisikan dengan mengapa website itu bisa dibuat, kemudian arti dari nama websitenya, kemudian juga apa tujuan dari website ini dibuat dan diperuntukkan untuk apa. Nah, contohnya seperti ini. Untuk about di sini akan menggunakan div class dengan px-nya 4 dan px-nya PY-nya juga 4, kemudian background light-nya dan text center-nya. Kemudian di sini ID about, jadi nanti ketika di nav-nya kita klik about, maka dia akan muncul about. Kemudian di sini ada max auto dengan width-nya itu 75, dan kemudian di sini kita buat judulnya itu about, pakai header yang ketiga. Kemudian di sini ada tag P yang berisikan deskripsi singkat tentang Eteralia. Seperti itu. Setelah kita menambahkan about di bawah, kita akan naik lagi ke atas. Di bagian awal script HTML ini kita akan tambahkan untuk membuat kontak. Nah, di kontak ini kita akan nambahin gambar dari Instagram, LinkedIn, serta media sosial lain dengan cara membuat link ini berada dalam HTML kita. Nah, berikut linknya yang bisa teman-teman ikutin. Kemudian di bawah about yang ini kita akan tambahkan kontak. Nah, kita akan buat di sini untuk kontaknya. Nah, untuk kontak di sini saya membuat Instagram, juga email, kemudian LinkedIn dan WA. Nah, di sini untuk kontaknya tersendiri saya buat ID-nya itu kontak. Jadi nanti ketika di navbarnya kita klik kontak, maka akan muncul kontak. Kemudian di sini kelasnya yaitu max auto dengan width 75 dan teksnya itu white. Kemudian di sini untuk tulisan kontaknya itu dibuat dalam header yang ketiga. Kemudian di sini ada class icon. Kemudian di sini untuk Instagram bisa teman-teman isi dengan Instagram masing-masing seperti ini. Misalnya seperti linknya Instagram. Kemudian untuk kelasnya adalah FAB atau FABFA Instagram. Kemudian dengan judul Instagram. Kemudian di sini ada email. Kemudian ada LinkedIn. Seperti ini juga sama seperti Instagram tadi. Kemudian WA yang diisi dengan nomor WA. Seperti itu. Selanjutnya setelah kita selesai membuat kontak, kita bakalan taruh juga footer yang berisikan copyright. Nah, seperti ini copyright yang bakalan kita buat, di mana kelasnya adalah text center dengan paddingnya 4, kemudian bordernya top. Kemudian di sini untuk membuat logo copyright, seperti teman-teman ketahui, kita cukup bikin di sini tanda dan, copy, titik koma, kemudian di sini saya buat 2024 Eteralia dan berisikan sedikit tentang deskripsinya. Ada di sini Discover Beauty in Every Book dan bisa disesuaikan dengan teman-teman yang mau buat seperti apa. Setelah kita buat kontak, kemudian copyright, kita bakalan bikin gimana website kita ini ketika kita klik salah satu buku yang ada di konten utama kita tadi, maka dia akan menampilkan beberapa deskripsi seperti penulis dan deskripsi singkat tentang buku dan kemudian detail harganya. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa balik ke Bootstrap tadi. Nah, di Bootstrap ini, di sini kita bisa search atau cari model. Seperti ini, kemudian klik how it works.
Kemudian di sini ada tampilan modal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada e-samples, kemudian juga di sini ada live demo. Nah, kita akan menggunakan live demo di sini. Jadi teman-teman bisa klik yang pojok kanan atas dari live demo yang ada di sini, klik to clipboard. Kemudian ketika sudah berhasil di copy, kita akan tampilkan atau tambahkan di script HTML kita. Nah, seperti ini. Berikutnya, ini kalau misalnya kita jalankan, tulisan yang ada launch model ini masih akan terlihat di website kita. Jadi biar nggak terlihat, di samping primary ini, kita bisa letakkan untuk non-BTN modal, supaya launch model ini nggak usah lagi terlihat di website kita, seperti itu. Untuk yang berikutnya, di modal ini kita bisa lihat, untuk yang div di sini, div class model dialog, kita tambahin modal X1. Nah, kemudian selanjutnya di bagian header yang pertama untuk di sini kita bisa hapus modal title-nya seperti ini. Kemudian berikutnya di div class model body ini kita tambahkan row. Nah, seperti ini. Kemudian di isian modal body row ini kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, berikutnya, di sini untuk modal footernya, bagian yang primary, kita cukup hapus aja, kita nggak perlu. Nah, kemudian setelah itu di bawah script untuk yang JavaScript ini, kita tambahin JavaScript kita di folder Etralia ini. Nah, di sini Alia bikinnya dalam bentuk file, nama file JavaScript-nya adalah Etralia. Berikutnya, kita kembali ke bagian atas script HTML kita. Di bagian bawah icon-icon, link icon-icon tadi, kita tambahin untuk CSS di file eksternal HTML kita. Nah, untuk filenya dibuat dengan nama katalog CSS. Sebenarnya untuk CSS ini nggak terlalu diperlukan, karena kalau kita udah pakai Bootstrap, biasanya sudah bagian dari CSS-nya itu udah langsung bisa kita letakkan di internalnya HTML. Namun di sini saya menggunakan CSS untuk memperbaiki sedikit kekurangan-kekurangan yang ada dalam website. Nah, di sini yang ditambahkan seperti logo, di sini width-nya saya buat menjadi 150 px agar tidak terlalu memenuhi website. Kemudian di sini background secondary-nya agak dibuat seperti berwarna ungu. Nah, seperti ini untuk menyesuaikan dari website yang ingin saya buat. Kemudian beberapa teks custom-nya dibuat juga dalam berwarna ungu. Bisa disesuaikan oleh teman-teman juga. Kemudian navlink-nya ini saya buat warna ungu. Namun ketika diklik, dia bisa berubah menjadi warna Tosca. Kemudian untuk service-nya juga berwarna, ini warna Tosca yang agak semakin lebih gelap. Kemudian juga teksnya itu juga dibuat seperti warna yang tadi, seperti warna Tosca tapi agak lebih gelap. Kemudian untuk ikonnya itu untuk iconsnya untuk tulisan iconsnya di sini dibuat dalam warna putih. Kemudian juga untuk icons hovernya juga berwarna putih seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir kita ada sedikit penggunaan dari JavaScript. Nah, di sini sudah saya buat dari JavaScript-nya, mungkin bisa diikuti. Yang pertama di sini adalah untuk deskripsi. Nah, untuk deskripsi di sini, apabila nanti ternyata ketika kita klik gambarnya atau foto atau pula buku yang ingin kita beli, namun tidak memiliki deskripsi, maka di sini akan ditampilkan tidak ada informasi yang tersedia. Kemudian, di sini pula ada image SRC ini kita buat dalam bentuk gambar, di mana ketika kita klik gambarnya, maka dia akan mengarahkan kita ke WhatsApp. Kemudian dari WhatsApp ini maka akan muncul, halo Kak, saya mau pesan produk ini gambar. Nah, di sini di gambar ini nanti akan ditampilkan, halo Kak, saya mau pesan produk ini, maka akan tampil link gambar dari buku yang ingin kita beli seperti itu.
Nah, jadi file HTML, JavaScript, dan CSS kita udah selesai dibuat nih. Kita bakalan coba jalankan di browser. Kita bisa klik Alt B. Kemudian di sini ditampilkanlah website kita tadi. Nah, di website kita tadi ini udah ada carouselnya. Kita bisa klik next. Kita juga bisa klik previous-nya. Kemudian di sini juga ada tampilan dari deskripsi singkat tentang Eteralia. Kemudian juga di sini ada bagian dari konten utama kita atau katalognya yang berisikan buku jenis apa, kemudian juga detailnya, judulnya, kemudian juga harga dari buku tersebut. Kemudian juga di sini ada about Teralia dan kemudian juga kontaknya ada dari Instagram, email, LinkedIn, serta WhatsApp dan bagian footernya atau copyright dari website Eteralia ini. Kemudian kalau kita klik home, maka dia akan berada di home. Kalau kita klik shop, maka dia akan menampilkan buku-bukunya. Kemudian ada about, dan juga kontaknya. Nah, kemudian untuk di bagian shop ini, ketika kita klik salah satu buku, misalnya yang mimpi, detail, nah dia akan menampilkan siapa penulisnya, kemudian deskripsi singkatnya, ada juga tampilan ulang dari gambar bukunya itu, kemudian juga ada harganya, kemudian juga ada tombol untuk membeli yaitu buy, kemudian juga close. Ini untuk close, kemudian kita coba salah satu bukunya yang ini. Nah, kita klik buy, maka akan mengarahkan ke WhatsApp. Nah, halo Kak, saya mau pesan produk ini, di mana tulisan linknya di sini adalah mengarah ke gambar mana yang ingin dibeli oleh si pembeli. Seperti itu. Nah, itu tadi tutorial pembuatan website katalog sederhana yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman semua. Semoga video tadi bisa bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.